Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara teknik menulis dan juga publikasi. Ini merupakan acara diskusi kita ya, dan juga bagaimana kita mengeluarkan ide-ide kita, menyalurkan ide-ide kita untuk bisa menulis. Dan inilah saatnya bagaimana kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber yang berpengalaman di bidangnya, apalagi bidang kepenulisan. Mereka ini adalah orang-orang profesional yang biasa menulis dan juga mengeluarkan karyanya. Mungkin bisa saya perkenalkan. Yang pertama itu ada namanya Dr. Fadli Hafizul Haq. Beliau ini adalah seorang doktor S3 di bidang teknik pertanian UNAN. Ya, beliau ini juga adalah seorang blogger profesional dan juga banyak mengeluarkan karya-karyanya. Dan juga beliau banyak memiliki blog. Salah satu blognya adalah ajopiaman.com, udafadli.web.id, dan lain-lainnya. Dan beliau juga telah mengikuti banyak perlombaan blog dan juga beliau telah menangkan kalau nggak salah 19 kali jadi finalis lomba. Yang kedua itu adalah Dafrensah Putra ST. Beliau ini adalah seorang PNS tapi memiliki hobi untuk menulis. Beliau ini juga mengeluarkan banyak karya ya, Dafrensah Putra ini, Bapak Dafrensah Saputra. Salah satu karya yang paling fenomenal dari beliau ini adalah Tangan-Tangan Alam. Itu adalah karya beliau fenomenal yang keluar di Gramedia, dan juga beliau juga banyak mengeluarkan karya-karya seperti Ikuan Singalang, Haluan, Padang Eksplor, dan sebagainya. Dan beliau juga pernah mengeluarkan karya di Republika, di koran Republika. Itu ada Fred Saputra. Baik, mungkin sekarang kita bingung atau kita memiliki ide, kita mau menulis tapi nggak memiliki ide, atau kita memiliki ide untuk menulis tapi nggak tahu bagaimana cara menulis, susah untuk menyusun katanya. Maka saat inilah acara inilah yang kita tunggu, bagaimana teknik-teknik menulis dan bagaimana teknik-teknik publikasinya. Mungkin untuk yang pertama ini akan acara pertama ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Fadli Hafizul Haq. Beliau ini adalah seorang dokter dan juga akan menjelaskan kepada kita teknik-teknik menulis. Dan kepada Pak Dokter, ya Pak Dokter Fadli Hafizul Haq, apakah connect? Ya, Ya, suara apakah saya kedengar. ya videonya bisa dihidupkan Pak Fadli? Di share screen aja kali ya Pak ya. Ya oke, oke sip. Ya pertama Bentar. kepada Bapak Fadli Hafizul Haq dipersilahkan ya untuk menyampaikan materinya tentang teknik penulisan. Ya, kepada Pak Fadli Hafizul Haq dipersilahkan. Gimana caranya? Sebentar. Ya, kita tunggu dulu Pak Fadli lagi. Nanti saya keluar dulu sebentar ya. Ya, oke. Ya, sambil menunggu Pak Fadli Hafizul Haq untuk apa? Untuk men-setting Zoom-nya. Mungkin dan ini Adolaiko. Untuk ini bisa lihat di streamingnya di YouTube, tapi karena ada masalah ya, ada masalah teknis, jadi kita nggak bisa live di YouTube untuk sekarang ini. Saya sudah merekam apa ini. Mungkin setelah acara ini bisa dilihat siaran tundanya di YouTube yang di channel Adoleko. Dan juga bagi yang hobi mendengarkan podcast, bisa juga didengarkan di podcast Adoleko di Anchor ya, Anchor.fm, aplikasi Anchor, atau Spotify juga bisa didengarkan podcast atau rekaman suara dari acara ini. Dan juga di Telegram juga ada. Silahkan di join di channelnya, juga channel Adoleko. Baik, bagaimana Pak Fadli? Sudah bisa? Oh, belum masuk ya. Ya, bagi-bagi kawan-kawan semuanya, beliau ini adalah Bapak Fadli Hafizullah ini, beliau ini adalah junior saya ketika di kampus.
beliau ini juga satu kos dengan saya, satu wisma semua tinggal. Dan saya tahu bagaimana beliau hobinya menulis, dan juga Bapak Fali Hafizul Haq ini juga tergabung dalam FLP Sumbar. Dan beliau banyak memberikan materi pelatihan kepada adik-adik yang hobi menulis dan juga adik-adik yang berada di komunitas ini. Ya, kepada Bapak Fadli, silakan. Ya, Pak Fadli, silakan. Suara saya kedengaran enggak? Udah. Bagus. Cek, 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 cek. Tes, tes. Mohon mohon konfirmasinya suara saya terdengar atau tidak. Mungkin hostnya bisa konfirmasi dulu lah. Ya, di mute ya. Kedengaran. Oke, baik. Mungkin sebentar saja. Ini sedikit apa ya, materi untuk apa dan semacamnya. Tapi saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan nanti bisa jadi pengantar diskusi kita tentang menulis ya, karena judulnya tadi tentang teknik menulis. Nah, kita akan bicara sedikit tentang teknik menulis, tapi yang akan kita tulis sekarang itu artikel gitu. Kenapa artikel? Karena ini yang paling mudah gitu. Nah, artikel itu apa sebenarnya, karangan seperti apa. Jadi sederhananya itu dia karangan faktual yang lengkap dengan panjang tertentu ya, yang dibuat untuk dipublikasikan di media online ataupun cetak. Bisa sih di koran, kemudian di beberapa tempat lainnya, atau bahkan di blog pribadi gitu. Tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur gitu. Atau mungkin untuk tujuan yang lainnya. Nah, kenapa saya kasih materinya tentang artikel bukan yang lain ya, karena menurut saya ini jenis tulisan yang paling mudah untuk dibuat. Nah, selain itu karena saya adalah blogger ya, atau nala blog, jadi sudah terbiasa menulis artikel. Nah, adapun kisi materi kita nih sedikit saja teman-teman, ada 7 ya, ada 7 poin, dan ini mungkin tidak menjelaskan secara detail, tapi paling tidak ini bisa menjadi pengetahuan awal dasar kita untuk menulis artikel. Gitu. Nanti mau dipublikasikan di koran atau semacamnya itu nanti terserah teman-teman semua. Jadi pertama nanti kita akan bahas tentang kiat menemukan ide yang menarik gitu. Kemudian membuat judul. Ketiga itu bagaimana riset itu penting dalam menulis ya. Menulis apapun, kemudian merumuskan kerangka tulisan, membuat tulisan dengan dahsyat, meramu isi tulisan yang berbobot, serta menutup tulisan dengan baik. Pertama, temukan ide yang menarik gitu. Nah, hal yang paling membedakan atau mungkin yang unik dari tulisan itu adalah ketika dia mengangkat ide yang bagus. Mungkin ada orang yang menulis banyak hal tentang ini, tentang suatu konflik misalnya atau masalah seperti beratnya kita contohkan KDRT lah, KDRT. Nah, KDRT itu sebenarnya adalah ide yang lumrah, itu banyak diangkat sama penulis-penulis. Tapi masalahnya bagaimana nanti kita membuatnya menjadi unik gitu, atau menjadi ide yang menarik. Nah, ide yang biasa bisa dibuat menjadi menarik, tapi ide yang menariknya betul, ada ide-ide yang memang belum pernah diungkit orang, semacamnya. Jadi bisa dijelaskan di sini. Jadi yang unik itu sesuatu yang baru. Mungkin teman-teman bisa memilih idenya itu sesuatu yang baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Tapi permasalahannya untuk mengangkat sesuatu yang baru itu untuk artikel-artikel umum itu susah. Karena apa yang ditulis itu sebenarnya sudah banyak ditulis orang lain. Kecuali kalau misalkan Bapak, Ibu, Kakak, dan semuanya pengen menulis artikel ilmiah, maka ide yang baru ini sangat dibutuhkan gitu. Karena kita meneliti yang belum pernah diteliti orang. Kalau misalkan kita meneliti yang sudah diteliti orang, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya
dari artikel yang kita buat. Itu untuk artikel ilmiah. Tapi kalau untuk artikel umum, umumnya juga sudah pernah dibahas sama orang lain. Jadi artinya kita hanya menuliskan kembali ide tersebut dengan bahasa kita dan sudut pandang kita. Kemudian yang kedua, syarat nih atau contoh ide yang menarik itu dia berbeda dengan yang lain. Dalam arti kata dia bisa disebut unik. Nah, ide unik ini pasti menarik ya. Agar artikel kita itu menjadi menarik, maka tuliskan ide-ide yang unik. Ide yang unik ini seperti yang saya ambil tadi di contoh, sebenarnya kalau secara umum idenya itu biasa ya, tapi ketika dia dikemas dengan sudut pandang tertentu dia bisa menjadi unik. Contohnya kalau misalkan kita membuat tulisan tentang KDRT gitu ya, yang disorot itu bukan pelakunya atau korbannya, atau maksudnya bukan pelakunya si suami atau korbannya si istri ya, tapi mungkin korban-korban yang lain gitu ya. Bisa jadi korban yang lain itu adalah barang-barang di rumah tangga yang menjadi pecah belah dan semacamnya gitu ya. Nah, jadi sudut pandang bisa kita mainkan sebenarnya agar ide kita itu menjadi unik. Kemudian ketiga itu diminati banyak orang. Jadi jika tulisan kita itu beranjak dari sesuatu yang populer, tulisan tersebut akan menarik minat pembaca dengan luar biasa gitu ya. Ada mungkin kita lihat orang-orang yang menulis tentang hal-hal yang topik-topik yang abadi gitu ya. Topik abadi itu seperti apa? Misalkan topik berkaitan dengan dengan asmara atau percintaan dan semacamnya gitu. Dan itu nggak pernah habis-habisnya untuk dibahas gitu. Bisa kita mengambil itu, tapi itu mainstream, itu masalahnya gitu. Walaupun dia diminati oleh banyak orang, idenya bisa jadi diminati banyak orang tapi tidak unik gitu ya. Jadi tergantung nanti milihnya seperti apa, mau yang unik atau mau yang orang banyak yang suka gitu. Kemudian yang terakhir itu menimbulkan pro dan kontra. Jadi ketika kita menulis artikel, baiknya ini bisa diambil gitu ya. Cuman masalahnya kita perlu berhati-hati untuk beropini. Lagi artikel kita itu akan dipublikasikan dan itu bisa saja menjerat kita ya karena hukum gitu. Apalagi di media sosial gampang sekali menulis sekarang dan itu bisa kena delik ini ya, kena delik ITE dan semacamnya. Nah, contohnya misalkan menimbulkan pro dan kontra ini bisa jadi teman-teman mengangkat ide yang yang sedang diperbincangkan, ada yang pro, ada yang kontra. Misalnya ide tentang waktu itu sekolah gitu ya, ada sistem zonasi gitu ya. Jadi bisa saja itu diambil atau yang lainnya. Nah, jadi ide itu kenapa ini penting? Karena dia adalah ruh ya, ruh dari artikel Anda. Ketika Anda berhasil menemukan ide yang menarik, maka artikel Anda akan hidup. Nah, yang artikel yang hidup ini yang menggugah siapapun untuk membacanya. Menggugah siapapun yang membaca. Kemudian selanjutnya buatlah judul yang greget. Gitu. Nah, judul yang greget ini seperti apa? Itu ada banyak juga ininya, ketentuannya. Saya tidak jelaskan secara detail di sini, cuma mungkin teman-teman nanti saya kasih link saja untuk membaca beberapa tulisan saya di blog, di salah satu blog yang itu ada tentang cara-cara menulis di situ. Jadi judul itu adalah bagian pertama yang menjadi menjadi hal yang dibaca oleh orang lain. Kalau judul kita itu menarik, maka mereka akan meneruskan membaca isi artikelnya. Kalau tidak menarik, ya kemungkinan besar akan mereka abaikan tulisan kita. Gitu. Jadi biasanya kita lihat di media sosial gitu ya, tempat di mana banyak berseliweran ini artikel-artikel ya, baik dari media sosial itu sendiri atau dari tautan dari media online, blog dan semacamnya. Nah, seringkali judulnya itu mengandung clickbait gitu atau umpan klik gitu. Nah, itu sengaja dibuat agar orang mau baca tulisannya. Kadang-kala malah judulnya itu tidak mencerminkan isi gitu. Sehingga kita terjebak untuk membagikan artikelnya tanpa membacanya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi judul itu iklan dari tulisan kita. Jadi perumpamaan menulis itu seperti berdagang. Jadi kalau kita bisa menghasilkan ini tulisan, berarti kita menghasilkan barang dagangan. Nah, agar tulisan atau barang dagangannya itu laku, ya ada strategi pemasarannya. Salah satunya yaitu membuat judul yang menarik tadi. Nah, selanjutnya setelah teman-teman memiliki ini,
Judul itu sebenarnya bisa dibuat di akhir ataupun di awal, atau bisa dibuat di awal dulu nanti di akhir diedit lagi gitu. Itu tidak mesti harus dibuat di awal tulisan kita. Tapi minimal kita sudah menemukan tema dari apa yang untuk ditulis, setelah itu baru dilakukan hal lainnya seperti melakukan riset gitu ya. Riset sebelum menulis gitu. Nah, kenapa penting riset sebelum menulis gitu? Jadi saya pernah baca mungkin cerpen atau beberapa tulisan yang ini dia menulis latarnya itu tentang Jepang misalnya. Katakanlah di cerpen ya, ini memang cerpen. Dia nulis tentang Jepang. Tapi dia menyamakan tradisi orang di sana dengan orang di sini gitu. Misalkan kalau kita di Indonesia masuk sekolah itu pukul 7 gitu ya. Kemudian disamakan berangkat sekolah pukul 7 juga, ya nggak sama gitu. Di sana mungkin masuknya jam 9 pagi atau jam berapa gitu ya. Dan itu bukti kalau penulis tersebut tidak melakukan riset yang dalam ya terkait latar yang diambil. Nah, itu menjadi masalah gitu. Karena tulisannya itu adalah tulisan yang mentah gitu. Kalau dikirim ke media itu akan diabaikan saja sama redakturnya. Jadi riset ini bisa dilakukan untuk ini ya, untuk memperkaya tulisan kita. Jadi bisa dilihat juga sebagus mana penulis lainnya menulis topik yang sama dengan yang akan Anda tulis gitu. Misalkan kita menulis tentang apa tadi ya, contohnya KDRT, atau mungkin menulis tentang dampak global dari polusi, dan menulis sisi lain, artikel tentang melihat sisi lain dari efek adanya pandemi corona atau COVID-19 ini terhadap lingkungan gitu. Ternyata dahulu di Jakarta yang serba ini banyak polusi dan langitnya itu keruh gitu. Sekarang sudah terang benderang gitu. Maksudnya sudah tidak ada lagi polusi yang merusak langit Jakarta. Nah, itu bisa ditulis itu tentang itu. Kemudian tujuannya juga agar artikel yang kita tulis itu dapat lebih lengkap dari yang pernah ditulis sebelumnya. Jadi kegiatan riset ini bisa dilakukan di mana saja teman-teman, bisa melalui internet, perpustakaan, wawancara, hingga mengamati secara langsung kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, ini tulisannya kegedean. Jadi menulis artikel yang notabene itu adalah karya non-fiksi tidak sama dengan menulis cerpen gitu. Kalau dalam menulis artikel kita perlu membaca, serta cara mendapatkan bahan tersebut adalah dengan melakukan riset tadi. Ketika menulis cerpen bisa jadi teman-teman, atau apalagi puisi ya, cuma untuk kita duduk merenung dan kita bisa mengeluarkan itu. Walaupun ini ya, cerpen yang dihasilkan juga mentah ya, karena tidak diiringi dengan riset yang cukup. Nah, selanjutnya setelah riset, baru setelah itu kita buat kerangka tulisan. Bisa jadi teman-teman buat kerangkanya sebelum riset, boleh juga. Tapi ini penting ya, kenapa kerangka ini perlu ditulis, agar nanti ketika kita kembali melakukan kegiatan menulis, setelah mungkin jeda karena satu atau dua alasan tertentu, jadi kita tinggal ikut saja kerangka atau outline yang sudah kita buat tadi. Nah, ini contoh. Jadi ketika kerangka tulisan itu ada, dia bisa membantu kita menulis dengan baik dan sistematis. Jadi ketika teman-teman sudah selesai melakukan riset, sebelum menulis artikel, sangat disarankan untuk membuat kerangka atau outline artikel teman-teman nih. Jadi membuatnya tidak sulit-sulit amat gitu. Jadi contoh yang saya lampirkan di sini, misalkan temanya tentang pendidikan. Judulnya menilai penting atau tidaknya ujian nasional bagi siswa. Karena ujian nasional dihapuskan ya. Nah, isinya apa kira-kira? Maka kita pikirkan isinya, kira-kira pertama itu kita jelaskan apa itu ujian nasional. Kemudian tujuan dan manfaat ujian nasional gitu. Pandangan guru dan siswa terhadap UN, kemudian kenyataan lapangan terkait pelaksanaan ujian itu, kemudian solusi dan kesimpulan. Nah, cuma permasalahan ini masih umum ya, poin-poinnya. Dan lagi ini juga ketika kita menulis artikel itu baiknya kita mulai dari yang umum hingga menjadi khusus gitu ya. Jadi awalnya mungkin kita dijelaskan secara umum ujian nasional itu apa, setelahnya baru kita spesifik ke permasalahan dan semacamnya. Nah, setelah itu
ini bisa dikembangkan ya. Dan ini bisa dikembangkan apa itu ujian ini dan macam bisa dikembangkan lagi sehingga kerangkanya bisa lagi lebih besar lagi gitu ya. Contohnya ketika uh, ini kita kembangkan, kalau untuk poin-poin 4 yang awal rasanya ini ya masih umum. Ini kayaknya saya salah ini. Ini maksudnya di bawah nih. 2 ini di bawah 7 dan 4. Jadi pandangan guru itu bisa kita inikan lagi, bisa kita kembangkan lagi. Misalkan kita ambil pandangan positifnya seperti apa gitu ya. Kemudian pandangan negatifnya seperti apa. Kemudian selanjutnya dibuat juga kenyataan kenyataan di lapangannya seperti apa terkait pelaksanaan ujian gitu. Kunci jawaban UN kerap beredar gitu, tidak profesionalnya pengelolaan UN dan lainnya. Karena mungkin teman-teman punya pengalaman dengan ini, karena kita juga pernah melalui itu ya, ujian nasional. Gitu. Kemudian solusi dan atau kesimpulan pembahasannya bisa kita ini ya buat beberapa atau satu saja, tergantung penilaian kita. Misalnya dia penting karena ini gitu ya, penting karena ini, kemudian tidak penting karena ini. Kemudian solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini ada atau tidak adanya ujian nasional. Kalau misalkan tetap ada begini, kalau misalkan tidak ada lagi, ini solusinya. Kemudian setelah itu baru disimpulkan. Nah, kemudian terakhir belum terakhir ya. Setelah ini ya, setelah kerangka dibuat, baru setelah itu kita membuka tulisannya dengan baik ya. Ini saya tulis dengan baca gitu ya. Karena ketika kita nulis artikel itu, teman-teman, saya coba menulis ini di dalam artikel-artikel blog saya, terutama yang memang diikutkan kepada untuk lomba. Dan alhamdulillah sudah dari puluhan lomba yang diikuti, sudah ada 19 kali ya yang dapat penghargaan gitu. Dan itu bisa alhamdulillah menambah pundi-pundi ini saku ya, kantong gitu. Nah, jadi saya selalu buka dengan tulisan buka tulisan itu dengan suatu yang ekstra gitu. Misalnya harus pikir lama di satu paragraf pertama. Karena satu paragraf pertama itu yang mempunyai tanggung jawab gitu atau tugas untuk mengantarkan pembaca ke tulisan paragraf selanjutnya, kedua, ketiga dan selanjutnya gitu ya. Maka yang pertama ini kita harus dedikasikan waktu kita untuk membuatnya dengan baik. Nah, jadi untuk membuka tulisan itu bisa jadi dengan beberapa cara. Ini formulasinya agar artikel kita itu menjadi menarik. Ya. Misalkan kita buka dengan narasi, deskripsi, atau persuasi gitu ya. Kalau untuk teks, apa itu teks narasi, teks deskripsi, dan persuasi, mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak semuanya bisa lihat ini ya. Bisa lihat saja di internet itu banyak gitu, contoh teks narasi, contoh teks deskripsi, dan semacamnya. Dan jelas kalau untuk narasi itu kita bercerita. Misalkan ceritanya tentang ini tadi, tentang UN gitu ya. Tentang UN bisa jadi kita ceritakan pengalaman kita menjadi pengawas UN nih, kalau misalkan ada di antara kita yang guru. Atau pengalaman kita menjadi seorang peserta UN, semacamnya. Nah, itu baru lanjut ke masalahnya. Bisa juga dibuka dengan berita terkini kalau perlu yang mengguncang gitu ya. Nah, misalkan mau bikin artikel tentang adab influencer gitu, adab YouTuber kekinian gitu ya. Ada yang lagi hot itu, yang lagi panas isunya adalah yang ngasih bantuan kotak berisi sampah ke Transpuan itu gitu ya. Itu sedang hangat dibahas gitu ya. Bisa saja itu kita buat itu dan kita buka dengan berita. Misalkan salah satu temannya, partnernya dia melakukan video prank itu, sudah menyerahkan diri ke polisi gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan buka dengan puisi, analogi, dialog, dan beberapa cara yang lainnya bisa kita lakukan ya, agar artikel kita itu menarik untuk dibaca. Nah, setelah itu baru meramu isi tulisan yang berbobot. Ini bagaimana caranya meramu isi tulisan gitu ya. Jadi artikel kita itu adalah sebuah tulisan yang memuat informasi. Jadi harus ada edit value-nya di sana gitu ya. Boleh sih kita menulis tentang curhatan kita, curhat ini, curhat itu, dan semacamnya. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai tambah yang bisa didapatkan oleh pembaca dari
tulisan kita yang dibacanya itu sangat ini ya, sangat zalim sekali kita gitu. Jadi kita menghabiskan waktunya sekian banyak, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari yang dia baca itu. Jadi karenanya artikel yang baik itu menjawab pertanyaan dari pembaca. Misalnya pembaca mencari artikel tentang manfaat manfaat lidah buaya gitu ya, manfaat lidah buaya untuk rambut gitu, atau manfaat lidah buaya untuk lidah mertua gitu untuk kesehatan dan semacamnya gitu. Lidah mertua ini tanaman gitu, bukan lidah mertua dalam makna yang sebenarnya gitu. Kemudian artikel harus memberi informasi atau solusi, jadi bukan tulisan kosong melompong atau tulisan asal jadi dari pikiran dan hati penulis semata, karena yang ini namanya tulisan curhat. Ini bedakan ya artikel dengan tulisan curhat gitu. Nah, kemudian terakhir itu menutup tulisan dengan baik. Jadi di antara cara-cara yang baik untuk menutup artikel kita itu adalah misal kita tutup dengan kesimpulan, argumen, nasihat, pantun, atau beberapa hal lainnya, itu terserah kita gitu. Maunya kita nyamannya seperti apa, dan ya bisa jadi itu menjadi ini ya, menjadi ciri khas kita sendiri. Kalau misalkan Pak Rahmat Hidayat itu suka menutup artikelnya dengan pantun gitu, besok juga buat seperti itu juga, tulisannya ditutup dengan pantun gitu. Jadi orang akan ingat ini Rahmat Hidayat ini penulis yang suka menuliskan pantun di akhir tulisannya gitu. Tak masalah gitu. Atau hal-hal lain yang mungkin kita bisa lakukan. Dan beberapa artikel itu kalau dia artikel jurnalistik gitu ya, dia memang ada kaidah-kaidahnya gitu ya, berita dan semacamnya itu beberapa ini. Tapi kalau misalkan artikel-artikel lepas, dan itu sebenarnya bisa dengan menggunakan kreativitas kita gitu. Kalau teman-teman baca beberapa tulisan tokoh, misalkan Dahlan Iskan gitu ya, atau beberapa yang lainnya, dia kan menulisnya santai saja gitu. Dia menulisnya santai saja, tidak terlalu dengan aturan bakunya gitu ya. Tidak terlalu ini ya. Tapi memang karena latar belakangnya itu wartawan ya, jadi tulisannya memang bagus gitu, baik dari diksi atau dari dari kaidah penulisannya gitu ya. Ya, intinya jangan membiarkan tulisan Anda terbuka begitu saja. Jadi ibarat keran dispenser yang mengisi gelas gitu ya. Ketika gelas penuh, keran harus ditutup. Kalau tidak ditutup, maka air akan terbuang percuma. Di samping itu, menutup artikel dengan baik kan memberikan penegasan terhadap apa saja yang telah Anda bahas sebelumnya gitu. Kita bahas ini, tapi orang baca akhirnya nggak dapat apa inti dari pembahasan itu, kecuali kalau kita kuatkan lagi atau kita tegaskan lagi di akhir tulisan kita. Nah, disitulah baru dapat ini ya, baru dapat momen tempat di mana tulisan itu memang bisa menembus jutaan kepala gitu ya. Kalau satu pedang itu hanya bisa menebas satu kepala gitu ya, atau beberapa saja kalau istilahnya dalam perang fisik gitu ya. Tapi tulisan itu bisa menghujam jutaan kepala gitu. Dan itu bisa menjadi sarana untuk mempengaruhi opini publik